merupakan alat scan-nya ya, merek Zebra. Nanti mungkin kalau Senin sih belum tentu datang juga ya di cabang karena kita lagi pengadaan. Tapi nanti kalau sudah datang di cabang, alatnya seperti ini. Nah, ini tombol powernya itu ada di depan, di atas ya, di atas. Tombol powernya ini ada di atas. Kemudian nanti di kanan kiri ini ada tombol kuning itu buat tombol scan-nya. Boleh yang kanan, boleh yang kiri berwarna kuning ya. Kemudian kami juga sudah berikan shortcut ya, shortcut installer dari URL-nya APEC ya, URL-nya APEC yang biasa teman-teman cabang pakai gitu ya. Jadi di sini ada MPWMS dan ini kalau misalkan nanti dia hilang ataupun apa ya teruninstall atau keluar, nah teman-teman cabang itu nanti bisa scan barcode ini ya. Ini isinya ya inisial dari URL APEC yang dipakai cabang. Ya, URL APEC-nya itu kan ini ya yang biasa dipakai cabang itu ini ya. Nah, ini. Ini kan sama ya sebenarnya versi PC dengan versi yang ada di desktop ini sama dia. Nah, nanti kalau misalkan hilang, ini tinggal di-scan atau diketik URL-nya. Kemudian ini ada seperti apa nih logo awan ini ya, logo install. Nanti tinggal install, nanti akan muncul shortcut seperti ini. Dan ini tinggal diklik 2 kali, lah loginnya itu sama seperti yang dipakai cabang saat ini. Jadi misalkan MPI underscore logistik MDN atau MP logistik Sianta STR ya, MP logistik SDO, passwordnya sama, passwordnya sama. Oke. Nah, fitur yang akan kami tambahkan ke depan itu ada 4 fitur ya. Pertama adalah multiple nota alokasi receipt. Nah, multiple nota alokasi receipt ini yang untuk scan barang penerimaan dari pooling. Jadi kalau nanti barang dari pooling datang, baik via kargo, via pesawat ataupun truk ya, nah itu barang-barangnya sudah ada labelnya. Nah, nanti dari truk atau dari kargo itu tinggal di-scan aja label barcode yang menempel di kardusnya dengan cara klik ya setelah login nanti pilih transaksi, kemudian multiple nota alokasi receipt, kemudian nanti tinggal arahkan logo scan-nya. Itu fitur yang pertama yang ditambahkan di modul cabang. Kemudian fitur tambahan berikutnya adalah sales order pick confirm. Nah, sales order pick confirm ini bertujuan untuk proses picking ya. Jadi kalau selama ini di cabang tidak melakukan proses itu, jadi ada schedule otomatis yang kami lakukan yang di setup. Nah, kali ini kalau menggunakan handheld atau APEC, itu teman-teman cabang harus manual melakukannya dari APEC ya, dari handheldnya, dari alatnya, atau dari versi desktopnya, versi PC-nya ya. Ini kan versi desktop ya. Kalau versi mobile-nya, itu ini ke bawah dia. Tampilannya nih ke bawah. Ini kan versi desktop PC. Nah, sales order pick ini digunakan untuk melakukan proses picking di cabang. Jadi kalau nanti IDP cetak itu udah menggunakan inisialnya namanya cetak PI APEC. Kemudian nanti hasil cetakannya itu diberikan ke gudang. Nah, gudang nanti melakukan proses order pick di fitur yang nomor 6 ini. Nah, proses order pick ini cukup melakukan submit aja. Nah, itu secara sistem nanti dia akan mengenerate nomor delivery atau nomor shipment yang bisa dilakukan ship confirm di menu berikutnya. Nah, menu sales order ship confirm. Jadi kalau order yang nanti kita pakai di APEC ini, kalau belum dilakukan sales order pick, itu belum bisa dijadikan sales, karena belum juga bisa di ship confirm. Ya, itu dia tambahannya. Kemudian ada review multiple, nah ini untuk nge-review proses nota alokasi yang sudah di-receive. Baik. Nah, pada saat penerimaan, ya pada saat multiple nota alokasi receipt ini, nanti teman-teman cabang itu kan cukup scan aja ya. Nah, itu waktu scan,
itu sistem sudah kita setting defaultnya nanti penerimaan sudah masuk langsung di on hand sub inventory good, tapi lokatornya masih di receiving. Artinya pada saat teman-teman submit produk nota alokasinya masuk ke Fusion itu belum bisa terjual langsung. Teman-teman masih harus pindahkan lagi dari yang tadinya sub inventory good lokator receiving ke sub inventory good lokatornya yang goods gitu ya. Jadi kenapa tujuannya waktu penerimaan nggak langsung ke lokator goods itu dari temuan beberapa cabang yang di awal implementasi mereka perlu cross check ulang. Jadi apakah yang mereka scan itu sudah benar-benar sama antara fisik yang diterima dengan yang di sistem masuk gitu loh. Itu kenapa mereka minta kalau bisa jangan langsung masuk ke lokator goods gitu ya. Karena kalau masuk langsung ke lokator goods dan tiba-tiba ada penjualan, nah itu bisa langsung terambil barangnya. Sementara fisik tadi itu belum sempat dicek sama cabang. Misalkan dari truk kan banyak ya, kardus-kardus segala macam. Nah, mereka tuh teman-teman cabang yang sudah golep itu mereka langsung scan-scan aja, kemudian submit. Nah, masuklah dia ke sub inventory goods. Nah, dari sub inventory goods ini kalau langsung lokatornya kita arahkan, kita setup lokatornya ke arah goods. Nah, kalau nanti ada penjualan, itu teman-teman cabang akhirnya apa ya, bingung gitu loh. Ini kok barangnya sudah berkurang sementara fisiknya itu belum dicek gitu loh. Jadi disepakatin di awal kita implementasi menggunakan handheld, menggunakan APEC, penerimaan itu digantung dulu di lokator receiving. Walaupun masuknya itu udah benar di sub inventory good, tapi lokatornya itu masih di receiving. Artinya belum bisa terjual juga. Jadi sekali lagi, untuk item yang bisa dijual adalah stok yang masuk di sub inventory good, lokator good gitu ya. Good. Nanti akan saya demokan juga, akan saya sampaikan apa sih bedanya itu lokator good dengan receiving di tampilan Fusion-nya. Oke. Nah, pada saat sudah terima nota alokasi, teman-teman di cabang yang sudah go live APEC, mereka menggunakan dua report. Yang pertama report MPI on hand, yang pertama report. Nah, report ini sifatnya summary. Jadi, kalau teman-teman sudah melakukan proses penerimaan barang menggunakan alat scan, menggunakan handheld, nah itu waktu disubmit, dia itu sudah masuk ke sub inventory good. Tapi lokatornya itu receiving. Nah, teman-teman cabang nanti setelah melakukan proses receive, kemudian mau cross check balik, nah itu tinggal tarik report on hand, cari lokatornya dia yang receiving. Kemudian cek fisiknya kalau sudah sesuai, baru nanti dipindahkan. Memindahkannya menggunakan sub inventory transfer. Sub inventory transfer, pilihannya good, lokatornya receiving, ke sub inventory good, lokatornya yang goods. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini dia apa namanya summary ya, kalau report stock on hand ini hanya summary itemnya aja. Teman-teman cabang yang lain juga ada yang menggunakan report yang ini nih, MPI penerimaan dan pengeluaran non sales. Nah, report ini lebih detail dia. Jadi penerimaan barangnya itu sudah ada nomor nota alokasinya. Jadi bisa tahu nih nomor nota alokasi yang diterima pada saat menggunakan handheld. Dan di sini juga sudah dibedakan dia. Jadi pada saat teman-teman cabang melakukan penerimaan menggunakan alat scan, itu pasti lokatornya adalah receiving. Dan ini adalah apa? Shipment ini adalah nomor nota alokasinya. Seperti itu. Baik, saya coba apa namanya? Tunjukkan video teman kita di cabang yang melakukan proses penerimaan menggunakan handheld ya. Oke teman-teman, di sini saya Nah, sedikit jelas. videonya kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini Pak Sandi, teman kita yang di Tangerang ya. Ini kan ada barang datang ya lewat truk gitu. Kemudian dia ambil sampel,
beberapa produk aja. Nah, di sini Pak Sandi bilang, ini kalau teman-teman cabang ada pegang nota lokasinya boleh dicek per kardus ya. Jelaskan mengenai cara kerja Atau sistem kalau report teman-teman nggak ketika punya pengiriman cetakan barang nota itu melalui lokasi, bisa cabang. Kebetulan menggunakan hari ini report cabang MPI Monitoring Git ya. Kalau sebelumnya kami tampilkan MPI Receipt Expected Shipment, tapi karena permintaan audit kemarin, akhirnya report Receipt Expected Shipment itu hanya ditampilkan untuk pooling aja, untuk data pooling. Tujuannya biar teman-teman cabang bisa melihat status relokasi atau status ED cabang. Jadi kalau untuk Git, untuk nota alokasi yang outstanding, nah itu menggunakan MPI Inventory Monitoring Git Outstanding. Jadi bisa menggunakan report itu untuk mengecek barang yang datang ya. Pertama-tama, biasanya saya di cabang Tangerang sebelum melakukan scanning itu kita cross check kembali antara nota alokasi yang dikirimkan dengan fisik barang yang dikirimkan. Jadi kita pilih dulu, katakan sekarang ada Jadi nota Pak alokasinya Sandi untuk barang sampaikan masih nolep, dia akan nolep. pilah Kita cari dulu barangnya. beberapa barang Nah, sesuai ketemu nih yang barangnya. ada di cetakan Oke. nota lokasi. Nah, dari pooling Tapi itu kita kalaupun langsung Ada proses suaranya sistem videonya iya, nggak? memang nggak ada, tapi nanti kita akan kirim nih Pak Dekri. Jadi saya dubbing ya, saya bantu ini ya. Jadi yang dia sampaikan itu, kita bicara mengenai sistem kalau mau lakukan scan, pastikan jaringannya. Dia bilang pastikan jaringan yang ada di gudang, khususnya ini kan karena di luar ya, karena kan truknya ini ada di luar gudang gitu ya. Itu jaringannya stabil ya, normal lah gitu. Itu kenapa di awal-awal implementasi APEC ini sih untuk khusus jaringan, khususnya di gudang itu harus bagus ya. Kalau enggak dia akan loading muter gitu loh. Ini beliau contohkan. tampilan di Jadi HP tergantung dengan di laptop jaringannya itu di masih sama cabang ya gitu loh. teman-teman. Jadi tampilannya nggak ada Kalau dia perbedaan. lelet ini Ini ya, sedikit apa lama maksudnya belum karena tampil itu berarti sinyal jaringannya. WiFi-nya yang terlalu jauh sehingga sedikit menghambat. Saran untuk cabang-cabang yang akan Nah, ini saya percepat dikit karena nah Ketiga, pada saat seperti loginnya ini. sudah berhasil ya, dia kan ini klik loginnya ya, nama user MPI Logistik misalkan Tangerang, ini masukkan password. Teman-teman, Nah, dia kita klik. tinggal masukkan saja sesuai Nah, biasanya sesuai juga dengan user masing-masing. beberapa apa namanya handphone dia udah nyimpen password ya. Kalau memang mau disimpan passwordnya. Oke, nah Kita masuk ke ini di tombol yang pojok kanan atas ini itu ada transaksi ya, transaksi. Kemudian pilih transaction, multiple nota alokasi lalu receipt. masuk ke Nih, multiple nota multiple alokasi nota- receipt. Jadi kalau tadi tampilannya yang apa namanya sebentar, MPI Logistik. Nah, ini server test ya, server development ya. Jadi saya nggak pakai punya cabang. Nah, kalau tampilannya kondisi sekarang di cabang itu kan kalau dia versinya apa namanya PC atau laptop ini kan ke kanan ya. Nah, nanti kalau yang di handphone itu dia ke bawah. Seperti itu. Reto receipt. Oke. Kita klik. Jadi ini tadi Kita pilihnya ke multiple nota alokasi receipt, kemudian dia pilih create, kemudian Kita pilih masukkan nama cabang kita. cabangnya sama seperti Lalu cabang melakukan next. penerimaan pilih cabang. Nah, jika tampilan Kemudian sudah seperti kalau tampilannya sudah seperti ini ada seperti logo scan ya. Logo 3 gitu apa segi 4 ya. Logo scan itu arahkan dia. alat sudah siap kita untuk gunakan. Pastikan ketika scan kursor berada dalam kotak wilayah scan Nah, barcode. itu wilayah agar scan bisa barcode-nya, diklik. Nah, Kita tinggal lakukan scan scanning. logo yang ada di kardus. Ini barcode-nya teman-teman, kita klik ini sambil diarahkan. Jadi tombol scan-nya itu bisa yang ini ya,
yang di kanan atau menggunakan yang di kiri. Tapi secara umum karena jempol ini ya lebih mudah di kanan, pasti teman-teman ya seringnya pakai yang kanan. Yang tadi kosong dia terbaca untuk Nah, kalau masalah udah di barcode-nya. scan, muncul nomor serial seperti ini dan warnanya hijau, itu artinya serial number yang ada di logo ini udah sesuai nih, bisa diterima. Tapi nanti ada tuh, kalau di scan, tapi ini warnanya merah. Nah, itu berarti nomor serialnya ada yang salah, dan ini biasanya ada apa namanya kekeliruan di pooling ya. Nah, pada saat seperti itu, di scan dia nggak muncul, atau warnanya merah, itu teman-teman cabang tidak bisa melakukan proses penerimaan menggunakan alat scan. Jadi, menerima barangnya menggunakan pending scan. Nah, cara melakukan proses pending scan nanti saya coba simulasi dari APEC-nya ya, dari PC-nya. Jadi sekali lagi, kalau ini tadi menerima barangnya warnanya merah, nggak bisa di-scan, maka untuk penerimaannya ini nanti menggunakan PC. Menggunakan PC, jadi tidak melalui scan. Kita di search akan muncul, yaitu produknya keren satu box. Jadi kalau Sesuai dia dengan ini nota hijau, lokasinya, dia keren ketemu satu barangnya box. itu bisa langsung di-submit nanti. Dan Nah, Pak Sandi isinya bilang betul. boleh dicek ulang ya, Keren ini satu bener box. nggak stoknya Untuk dibongkar masalah gitu. receiving di sini, kita bisa dua menggunakan teknik teman-teman. Bisa Jadi, yang kita langsung Jadi upload kalau sudah selesai ini ada logo seperti apa ya, panah ke atas, ini submit dia, tombol submit. Jadi kalau udah selesai, udah sesuai, di submit. Nah, pada saat submit inilah stoknya itu masuk di sub inventory good, lokatornya receiving. langsung ke pihak pesawat, bisa juga kita tumpuk dulu di Oke. sini baru Nah, beliau disubmitnya sampaikan sekaligus. ini Saya dia menunjukkan contohkan hanya satu ya, cara hanya satu untuk sekaligus kardus. saja ya Nah, teman-teman. gimana kalau di dalam Teknisnya sama, satu cuma ini kardus biar itu cepat saja. banyak barang gitu, Ini banyak kalau barang. misalnya sudah sesuai, Nah, itu tinggal labelnya klik juga tanda dia tangan ada di beberapa notarisasi kalau dari bahwa pooling gitu ya. menyatakan barang sudah kita terima. Jadi biasanya kalau satu kardus itu ada Selanjutnya kita satu cek lagi. label, itu biasanya penuh dia kotaknya. Tapi kalau ini, yang Pak Sandi bilang, ini ada satu Nah, kardus, di tapi sini barangnya ada campuran nota gitu loh. lokasi barang Nggak penuh LAPI. satu, Ini salah satu nggak barangnya, penuh satu yaitu box. Jadi ada campur, ODR misalkan 4 LAPI yang ada ke-20 sama produknya LPD 3 ABC drop. gitu ya. LPD 3 dropnya 20. Kita cross check Ya barang itu, ini, teman-teman. beliau bisa cek dulu atau teman-teman bisa langsung scan, nanti belakangan baru Satu, dicek. isinya Jadi ada 10. dua metode yang beliau sampaikan. Dua, Kalau teman-teman mau cek dulu, silakan. Tapi kalau tidak pun, pada saat labelnya itu pastikan teman-teman kembali scan, batch dengan nanti itu menyebut bisa titik kelihatan kita tuh yang masuk di jadi fusion dekat. tadi barangnya apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti sharing di Jakarta 2, mereka nggak periksa lagi gitu loh. Mereka langsung scan aja tuh dari truk, submit langsung gitu loh. Nanti Oke, setelah turun selanjutnya kita cukup klik dari lagi di apa sini dari truk supaya ya, barangnya tuh turun, taruh di depan gitu ya. Taruh di depan, nanti akan dicetak tuh report stock on hand-nya tadi yang ada lokatornya receiving. Nah, itu dicetak tuh yang lokatornya receiving. Nah, itu tinggal di checklist aja sambil mengecek barang yang tadi masih di depan gitu loh. Jadi kalau itu semua dicek udah sama, baru nanti dipindahkan menggunakan sub inventory transfer. kursornya Ya. berada pada kolom Ini beliau scan barcode, sampaikan, teman-teman. ini Jika kan sudah, ada dua sampai label kita ya, ada dua label dan ini barangnya dia eceran. Jadi dia tinggal di scan kembali aja. ke barcode-nya. Kalau udah Dia akan sesuai, terisi, terisi, lalu muncul nama kita barangnya, klik search. muncul nama barangnya, ada berapa banyak. Sorry. Nah, beliau sampaikan juga, misalkan ya, ada kendala di handphone gitu ya. Tadi kan udah sempat diklik logo scan. Itu statusnya akan menjadi draft. Misalkan ada slide close atau tertutup ya aplikasinya. Tinggal dipanggil lagi aplikasinya, login gitu ya. Nah, itu akan muncul di tampilan depannya, statusnya masih draft. Nah, itu tinggal dibuka draftnya. Tinggal dilanjutkan ODR gitu. akan kebaca 20 box tadi sesuai dengan barang yang kita cek dan receive. Terus kita juga bisa langsung Jadi langsung scan LPD 3 logo berikutnya. Jadi tadi yang logo atas itu ada 2 produk misalkan. Nah, beliau scan lagi yang bawahnya. Kita search. Di search lagi, nah muncul item-itemnya. Itu ada tiga item ya. Nah, ini saya contoh untuk 3 item dulu untuk di scan. Nah, 3 ini Nah, kalau setelah sudah, kita proses scan beliau dan submit masuk, gitu. kita langsung ke tombol hijau di atas Submit. untuk mensubmit. Oke.
create transaction successful. Artinya barang yang kita scan ini sudah berhasil masuk ke Nah, sub pada saat inventory barangnya goods ini dan sudah lokatornya disubmit, receiving di statusnya unit sudah stock disubmit, supervisor. Selanjutnya beliau kita sampaikan tadi yang saya bilang tuh, kalau teman-teman cabang lebih mudah menggunakan on hand, report on hand, silakan. Tapi kalau mau lihat sebenarnya nota alokasinya yang mana gitu ya, detail nota alokasinya, nah itu buka report Jadi tadi MPI setelah kita inventory penerimaan proses barang scanning RPD barang, langkah 30. selanjutnya itu yaitu Nah, Pak menarik Sandi stok on hand, bilang teman-teman. dia lebih On suka hand pakai yang seperti ini, yang biasa, ini kita stock isi on hand, ulang karena submit. lebih dikit dan Kebetulan tadi cukup saya udah di narik filter aja on yang hand, lokatornya tadi jadi tampilannya akan adalah di seperti ini, receiving teman-teman. dan itu dicetak gitu Kita loh. scan apakah Dicetak benar kemudian nanti tersebut barang yang adanya. dicek Nah, tuh karena barang tadi yang tadi proses masih di scanningnya depan ya, tapi itu kan udah turun untuk dari truk proses gitu. uppick nggak bisa langsung masuk ke goods, Kalau sudah itulah cocok, nah itu lokatornya itu beliau berada di tinggal tempat pindahkan receiving. nanti Jadi walaupun dia di sub ya. inventory-nya sudah Jadi dia goods, bilang ini sudah tetapi masuk di secara inventory lokatornya kan good masih dan di dia ada receiving. masuk tuh Nah, receiving ini tidak receivingnya bisa apa proses lokatornya di konfakturan, tidak receiving. terbaca di SFA dan tidak juga terbaca atau di input oleh Nah, editor. pada saat lokatornya masih di receiving ini, itu by system sudah dijagain tuh. Produk ini nggak bisa keluar kalaupun ada terjual gitu loh. Itu tujuannya dipindahkan dulu di receiving waktu penerimaan di awal. Nggak langsung ke sub inventory goods. Oke, sampai di sini teman-teman gudang uh, masih bisa kebayang nggak yang saya sampaikan? Khusus penerimaan. Jadi ini kan penerimaan ya sebelum kita masuk ke sales order. Gimana? Lanjut dulu atau eh, Rijal, Rijal ada Jal, Mas, ya, ya Mas. ya gimana? Eh, ini kan untuk receipt NA ya, istilahnya untuk penerimaan barang di cabang gitu ya Mas. Betul. Sekarang ini yang di demo ini ya Mas. Ya. Nah, kalau di Jabodetabek ya mungkin dia pakai ekspedisinya internal ya. Nah, kalau di kita di luar kan pakai ekspedisinya ini kan adalah ekspedisinya Indah atau dan sebagainya. Mm, Berarti ini tetap sama. istilahnya seperti rule-nya seperti biasa sama Iya, ya. Barang ini tetap turun dulu semuanya. Iya istilahnya bukan di atas mobil dia kita scan gitu loh. boleh, Dia turun boleh. dulu Iya, semuanya turun. kita pilah-pilah kan gitu loh Mas. Bisa, bisa. Kan nggak ada Nggak ada masalah kan masalah. gitu kan ya. Betul, betul. Nggak ada masalah. Ya, Tergantung di cabang aja. karena kan nggak mungkin juga ekspedisinya nunggu kan Iya, gitu kan. betul, betul. Iya. Heeh. Ya mungkin itu aja sih teman-teman di cabang Iya, karena video si Sandi tadi itu kan sebetulnya ekspedisinya ekspedisi kita. iya. Berarti datang sampai di barang tetap diturunin semuanya hitung koli dulu Mm-mm. antara pertanggungjawabannya dengan ekspedisi, baru nanti dipilah-pilah, nah baru di scan di Iya, situ kan gitu kan iya Mas ya. bisa. Jadi Nah, ataupun kalau mau dicek barangnya juga dulu boleh. masih bisa, Iya, masih bisa. baru di scan Iya, kan gitu kan Mas bisa, ya. bisa. Nah, sehingga tinggal nanti, oh barangnya sudah dicek, tinggal mengganti lokatornya aja langsung ke good lagi nanti. Oh barangnya udah pas semuanya kan gitu. Iya, jadi waktu melakukan nanti penerimaan menggunakan alat scan setelah disubmit, itu di sistem otomatis dia masuknya pasti di lokatornya receiving gitu loh, nggak bisa langsung masuk ke goods gitu loh. Ya, Iya, karena sudah diperiksa dari awal dulu, nah kan tinggal tinggal meresipnya aja lagi nanti gitu Mas. Istilahnya nggak perlu dicetak juga mungkin karena udah ya, dicek juga di NA-nya oke, mungkin kan gitu kan ya, Mas. ya, ya, bisa, Ah, bisa. mungkin gitu ya tambahannya sedikit. Iya. Nah, lanjut Mas. Oke. Rijal atau mungkin Yang yang teman-teman lain lain ada cabang yang masih ada. paham stok supervisornya? Sedikit dari saya Pak, pertanyaan Pak. Ya, Nah, lanjut ya. Untuk ketentuan tadi yang setelah di scan masuk ke on hand, sub ya, inventory goods dan lokatornya si receiving. receiving, apakah ada pilihan Pak di cabang supaya dia masuk langsung ke goods Enggak, Pak. Jadi dan lokatornya iya, goods? belum karena memang itu sudah menjadi SOP-nya di awal ya dari temuan audit kemarin. Kalau dibuat parsial seperti itu, khawatirnya nanti kehilangan jejak gitu loh. Jadi ya udah di awal kita sepakatin masuknya di receiving gitu loh. Karena ini kan setup di NN belakang, jadi nggak ada pilihan deh, Pak. Jadi alatnya itu nggak ada pilihan setupnya mau di good ke lokator good atau good ke receiving. Nah, kemarin itu disepakatin khusus tujuan akhirnya lokatornya tetap di receiving.
Karena untuk menghindarin, ya kita nggak tahu ya, order kan jalan terus Pak ya. Order jalan terus, Iya. tiba-tiba ini kalau ini lokatornya langsung masuk ke goods, tiba-tiba ada order, sementara Bapak belum periksa ini, gitu loh. Secara faktur dia udah keluar gitu loh, udah kehilang jejak loh. Ini Bapak lihat di on hand ini udah hilang stok Bapak gitu loh. Di on hand dia udah berkurang gitu loh. Nah, itu yang jadi 2 kali kerja. Jadi 2 kali kerja maksudnya di awal ya udah sama dengan 2 kali kerja di akhirnya sama aja sih sebenarnya. Tapi audit Ya, kemarin berat, menetapkan udah di awal aja kita pakai yang receiving. ya berarti di tim logistik itu bahwasanya setelah di-scan dia ada langkah lagi Iya, untuk memindahkan ke betul. good kan gitu berarti Betul, kan Mas? betul. Iya. Karena dikunci dulu di receiving Iya, dia untuk betul. memastikan memang secara fisik dan apanya barang ini sudah pas Iya, lah kan gitu betul ya. berarti. Nah, walaupun tadi itu fisiknya kan kemungkinan bisa aja terjadi kesalahan ya, bisa jadi hilang di ekspedisi atau salah di pooling. Nah, itu sama kan setelah tadi itu kan, kalau masih di receiving ini kan, kalau kelihatan barang yang nggak ada kan tetap secara on hand masuk sudah di cabang nih. Nah, nanti tinggal disampaikan ke pooling. Ini loh di lokator receiving kami ada terima tuh hari ini, itu barangnya nggak ada gitu loh. Gitu loh. Jadi ya nanti tinggal disampaikan ke pooling buat berita acara. Ya nanti tinggal dipindahkan kalau pihak pooling bilang oke, nanti di CN ya berarti kan teman-teman buat nota retur kan ya. Nota retur saya nggak tahu apakah audit ataukah berita acara yang lain gitu ya. Nah itu nanti pilihnya kan sub inventory good, lokatornya receiving pindahkan nanti ke nota retur apa kalau nota retur misalkan audit ya berarti pindahnya ke sub inventory audit, lokatornya audit kan gitu ya. Maksudnya untuk di receiving ini Mas sedikit Mas kalaulah terjadi seandainya kesalahan, Mm-mm. misalnya ini secara item itu dikirim dia sebanyak kuantitinya 15, Mm-mm. tapi yang sampai di cabang ini hanya 14, misalnya seperti itu Mas. Apakah receiving ini untuk dipindahkan ke goodnya semuanya Mas, atau bisa dipilah? Bisa parsial. Misalkan ya, tadi 15 ya, Iya. 15 di awal good, lokatornya receiving 15. Ternyata barangnya cuma Mm-mm. 5 kan gitu. Berarti kan ada selisih Iya, 10 tuh. Nah betul. 10 kan buat berita acara kan gitu biasanya ya. Nah Oke. kalau disetujuin berita acaranya ini mau digimanain, berarti kan harus istilahnya stok cabang harus berkurang dong. Nah Iya. itu kan cabang buat nota retur kan ya dari cabang. Buat nota retur kan Iya, seperti berarti biasa kan? receivingnya pindah ke lokator receiving pindah ke good ini berarti bisa diparsialkan. Misalnya, oh Bisa, 5 aja dulu yang kita terima, berarti bisa, gantung masih 10 di receiving gitu bisa, kan, Mas? bisa, bisa, bisa. Jadi nanti yang dipindahkan ke good tadi ya hanya 5 aja ya, karena kan yang 10 bakal di nota retur kan gitu ya. Jadi 5 dari good receiving dipindah ke sub inventory good, lokator goods gitu. Hanya 5 aja. Iya. Ataupun nanti dari pooling ya sudah kami susulin kirimannya gitu, baru di Ya, receive lagi, dipindahkan lagi ke goods gitu kan, bisa kan, iya, Mas? yang nggak ada penerimaan lagi kalau memang itu disusulkan secara fisik kali gitu ya. Iya, enggak maksud saya kalau disusulin dia secara fisik, maksudnya Ah, memindahkan ke sub inventory iya, goods dari lokatornya goods tadi itu kan masih bisa kita masih. pindahin 10-nya lagi Iya, gitu loh, Mas. masih bisa. Mm-mm, Ya. masih bisa. Oke, Mas, lanjut, Oke. Mas. Ada lagi yang lain mungkin? Jal? Ya Pak, untuk pemindahan itunya Pak, dari lokator receiving ke lokator goods itu pakai sub inventory transfer ya Pak? Betul ya, pakai sub inventory transfer ini tadi yang di videonya Pak Sandi Nah, ini. tadi barang-barangnya Ini itu nanti ini contoh dari videonya akan beberapa kita barang yang share belum juga di grup ya. diresmikan Jadi teman-teman materi dan sekalian. beberapa Nah, jika video yang posisinya sudah seperti ini, proses selanjutnya itu disampaikan proses perpindahan cabang itu kami coba untuk share buat posisi panduan barangnya teman-teman yang tadi dari goods Senin receiving nanti ya. dipindahkan ke posisinya Jadi dia masuk nih ke sub inventory transfer. lokatornya goods. Prosesnya sama pakai sub Sama dia inventory transfer. masukkan itu ya, create sub inventory transfer. Kemudian dia Oke. pilih tuh barangnya ya, klik itemnya. Untuk contoh aja, step selanjutnya sama kok ini Galaxy.
Sama nah itu lokator sub inventory-nya Di sini goods diisi ya, oleh dia dengan pilih sub goods. inventory good. Tapi lokatornya itu receiving dia. Lokatornya karena di sini lokatornya menggunakan receiving, Nah, maka itu kita dari pilih juga receiving. receiving. Dipindahkan destination-nya dipindahkan ke Pindah sub kemana? inventory Yaitu goods. ke sub inventory goods. Nah, lokatornya itu yang goods gitu loh. Ini kita base-nya tinggal masukkan untuk batch Jadi lokator good. Nah, quantity dengan batch-nya itu biasanya udah otomatis tinggal dipilah aja, dipilih ya. Karena nggak bisa dirubah juga. Nah, setelah itu ya disubmit. Nah, pada saat stok sudah berpindah dari sub inventory good ke lokator good, nah ini baru bisa dijual, bisa terambil kalau ada order seperti itu. Gimana teman-teman stok? Sudah jelas untuk proses penerimaan? Jadi kalau misalkan nanti, tadi kan saya sampaikan, misalkan menggunakan alat handheldnya itu ada merah ya, ada kesalahan. Nah itu teman-teman cabang bisa melakukan proses penerimaannya dari Fusion atau dari Apex-nya. Ini contohnya dari Apex ya. Ini sepertinya ada kendala server development sini ya. Agak lambat dia. Nah ini kan contohnya Palu ya. Cuman ini server production saya nggak bisa langsung masuk ke productionnya. Jadi misalkan tadi cabang mau melakukan penerimaan yang pending scan, itu dari menu ini nih, transfer order receipt. Ya, penerimaan nota lokasi. Nah ini tinggal pilih create. Nah ini pilih gudangnya misalkan ya. Kemudian nah ini nomor nota lokasinya gitu loh, nomor nota lokasinya. Nah ini pilihnya pending scan. Kemudian ininya no serial. Nah teman-teman cabang kalau melakukan penerimaan apakah dari Apex atau dari Fusion ya? Saya tanya nih. Kalau penerimaan nota lokasi yang sekarang Apex, Pak. dari Apex ini ya, dari sini ya. Kalau memang udah dari Apex sih berarti nggak masalah. Maksud saya udah terbiasa berarti ya. Jadi tadi kan kalau misalkan di scan gitu dia warnanya merah. Nah itu berarti ada nomor serial yang bermasalah gitu loh. Biasanya dari pooling nggak sesuai atau cacat. Biasanya apa namanya logo barcode-nya itu rusak gitu ya. Jadi nggak bisa di scan. Nah itu tetap teman-teman cabang yang melakukan penerimaannya menggunakan transfer order receipt yang ada di Apex atau dari Fusion. Dari Fusion ada namanya receipt expected shipment. Ya, tapi kami saranin dari Apex aja, Pak. Karena sama sih, persis sama. Nah, ini di sini bisa langsung pindah ke sub inventory good, lokatornya good. Ya. Kalau manual seperti ini, itu teman-teman cabang bisa langsung pilih sub inventory good, lokator good. Jadi nggak usah lokatornya receiving lagi kalau memang udah pasti barangnya. Ya. Kalau menggunakan fitur pending scan ini teman-teman bisa langsung pindahkan dia ke sub inventory good, lokator good. Nah, kalau sekarang kan teman-teman ini belum bisa ya mindahkan dari lokator good ya karena kan kondisi di cabang itu sub inventory-nya belum ada lokatornya yang good-nya. Jadi kan kondisi sekarang tuh kalau nerima barang pasti kan di git dulu ya. Di git lokatornya nanti pilih yang git juga. Baru nanti dipindahkan lagi kan dari sub inventory git ke lokator good gitu loh. Jadi 2 kali juga. Tapi kalau dari Fusion itu bisa langsung dia karena di Fusion kan ada pilihan dia tanpa lokator. Nah, kalau menggunakan Apex ini, menggunakan fitur Apex, nah itu semua proses penerimaan dan pengeluaran
itu harus ada lokatornya, gitu loh, harus ada lokator. Itu kenapa di hari Sabtu, di hari Minggu ya, di hari Minggu nanti kami akan kuras tuh stoknya yang ada di shop inventory goods supaya bisa kami setup lokatornya, ada 2 lokator receiving dengan lokator goods. Oke, sampai sini kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke sales order ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait penerimaan, boleh di jeda waktu berikutnya. Baik. Nah, ini untuk sales order, khususnya EDP ya, EDP, ini nanti waktu ini proses yang sekarang yang berjalan, itu kan kalau dari SFA DMS, setelah submit beri persetujuan, itu by system itu ada setup yang kami lakukan, sehingga teman-teman di gudang itu nggak perlu melakukan proses picking, nggak perlu melakukan proses order pick. Jadi sistem itu sudah men-schedule ring 1 sampai 5 menit, ada proses auto pick namanya. Sehingga statusnya setelah submit dari DMS itu, statusnya dia akan menjadi pick tuh kalau teman-teman cabang perhatikan di order management, khususnya EDP ya. Nah, setelah statusnya dia berubah menjadi pick, itu bisa dicetak menggunakan report namanya inisialnya MPI-OM cetak alternatif nih ya. MPI cetak alternatif. Ini yang berjalan sekarang. Kemudian setelah dicetak, nah ini kan diberikan ke gudang untuk dikeluarkan barangnya, kemudian dikirim ke outlet, kan seperti itu. Nah, gudang akan melakukan ship confirm baik manual ataupun schedule. Nah, nanti kalau sudah di ship confirm, kita juga ada proses auto invoice yang di schedule sehingga bisa terbentuk AR piutang outlet. Oke, ini flow yang sekarang berlaku di cabang. Nah, ke depan, mulai hari Senin besok, hari Minggu kan kami akan setup tuh. Jadi proses yang kedua ini, yang poin kedua ini akan kami disable. Setupnya itu akan dimatikan. Sehingga flow-nya akan berubah seperti ini. Jadi nanti setelah dari SFA DMS diberi persetujuan EDP, itu diffusion-nya status item itu bukan pick lagi, tapi waiting shipping. Jadi memang sama sekali dia belum dilakukan proses picking. Belum dilakukan proses picking. Jadi EDP itu cetak namanya ada inisial ini nih, cetak PI APEC ya. MPI OM cetak PI APEC. Jadi ini tolong perhatikan buat EDP mulai hari Senin. Kalau itu cetaknya cetak PI alternatif itu nggak bisa karena di awal dia statusnya pasti belum pick. Tapi kalau statusnya nanti sudah di order pick dari proses APEC, nah itu bisa dicetak menggunakan yang inisial cetak PI alternatif. Jadi bedanya adalah kalau cetak PI APEC ini status itemnya itu masih awaiting shipping, alias belum di picking, belum di pick order. Oke. Jadi EDP nanti hari Senin itu cetak PI APEC, kemudian diserahkan ke gudang. Nah, gudang itu nanti melakukan proses picking, proses order pick. Nah, ini dilakukan manual per faktur, jadi nggak bisa select all. Manual per faktur, jadi panggil nomor fakturnya, kemudian lakukan pending scan atau menggunakan alat scan bisa. Jadi kalau menggunakan alat scan itu artinya produk yang tadi diterima di awal tadi, misalkan kan ada penerimaan barang tuh di awal. Nah, barang itu juga yang mau dijual, nah itu bisa tuh melakukan pengeluaran menggunakan handheld. Jadi proses order pick-nya itu menggunakan scan, bukan menggunakan pending scan. Jadi sekali lagi, kalau di database teman-teman cabang itu di awal sudah melakukan penerimaan produk menggunakan scan, dan produk itu tadi mau dikeluarkan, ada order, nah, itu diharuskan menggunakan metode scan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak salah nanti waktu melakukan proses pengambilan batch. Kalau dilakukan menggunakan pending scan, kondisi sekarang itu sama. Berarti teman-teman
ya harus manual cek lagi ya, benar nggak batch-nya yang dikeluarkan sama dengan yang di sistem. Tapi kalau menggunakan scan, itu kalau dia batch-nya nggak sama antara yang dicetakan faktur tadi dengan yang di-scan barangnya, dia akan error gitu loh. Jadi memang tujuannya kita menggunakan alat scan ini supaya ya antara dicetakan faktur itu benar-benar yang teman-teman ambil barangnya itu sama persis gitu. Jadi menghindarin kesalahan batch. Oke. Nah, setelah gudang melakukan proses order pick, nanti data-data nomor order, nomor PI tadi akan masuk ke menu sales order ship confirm. Ya, jadi proses sales order ship confirm ini adalah proses untuk konfirmasi apakah PI atau performa order ini mau di ship confirm atau di back order. Jadi menu back ordernya itu ada di menu sales order ship confirm. Oke. Nanti kalau misalkan di back order ya tinggal nanti sampaikan ke IDP setelah dilakukan back order dari menu ship confirm ini ya tinggal di cancel. Tapi kalau dilakukan ship confirm, nah ini by schedule untuk poin 5 ini masih sama dengan yang lama. Ada proses auto invoice yang kita schedule sehingga besoknya itu bisa terbentuk AR. Itu sih perbedaannya antara yang uh, existing yang sekarang ya dengan next nanti di hari Senin. Oke. Nah, ini adalah checklist yang akan kita lakukan di hari Minggu, Pak, yang akan kami lakukan di hari Minggu. Jadi dari Minggu nanti pastikan juga teman-teman cabang ya di hari Sabtu kan stok Om6 dan kirim berita acara ya ke Bu Yuni ya. Stok Om6 biasa kirim berita acara. Nah, tujuannya ini kan untuk memastikan on hand yang tadi di berita acara atau on hand yang cut off per hari Sabtu besok itu ya sama seperti nanti hari Seninnya. Seperti itu sih tujuannya berita acara ini. Kemudian kami akan melakukan proses batalin tuh. Jadi proses yang selama ini di schedule cabang. Cabang kan ada melakukan proses confirm shipment ya. Proses schedule ship confirm. Nah, itu akan kami lakukan proses cancel. Tujuannya apa? Kalau ini dilakukan, maka di APEC nggak sinkron datanya. Jadi sekali lagi, kalau nanti hari Senin, itu teman-teman cabang harus melakukan proses ship confirm-nya itu dari menu APEC-nya, bukan dari schedule Fusion-nya. Oke, kemudian setup yang ada di Fusion yang saat ini terchecklist. Nah, kalau ini terchecklist kan kondisinya yang tadi sama kami sampaikan itu otomatis order yang disubmit dari DMS itu by schedule 1 sampai 5 menit itu prosesnya akan berubah menjadi peak. Nah, ini akan kami matikan nih. Kami akan matikan sehingga teman-teman cabang nanti harus melakukan proses picking secara manual. Kemudian, untuk menguras stok, untuk memindahkan stok dari good ke temporary yang akan kami lakukan hari Minggu, itu disarankan teman-teman cabang pastikan di hari Sabtu nanti tidak ada lagi order-order yang masih terpending, yang belum di ship confirm. Jadi kan biasanya teman-teman cabang tuh ada yang melakukan pending pending ship confirm ya. Mungkin untuk yang kimia farma atau supermarket. Nah, itu silakan di ship confirm atau di back order kalau memang belum mau dikirim. Kalau memang mau di ship confirm ya silakan di ship confirm. Kalau mau di BO di back order silakan di back order. Karena apa? Kalau itu statusnya masih peak dia di itemnya cabang, itu kami nggak bisa pindahkan dia, nggak bisa kami pindahkan. Nggak bisa dikuras tuh sub inventory goods-nya, karena masih nyangkut dia. Jadi seolah-olah stoknya itu belum terambil penuh, gitu loh, belum motong stoknya. Jadi ini kan juga agenda buat stok Om6 itu kan pastikan semua stok sudah memotong ya. Jadi jangan sub inventory goods-nya masih ada 100 tapi sebenarnya secara fisik yang bisa keluar hanya 90. Nah, 10-nya ini kan berarti menggantung. Nah, 10 menggantung ini biasanya itu masih ada di order yang belum di ship confirm gitu loh, masih dipegang dia.
statusnya masih peak. Itu kenapa yang 10 ini juga harus dibersihkan. Apakah mau di back order atau harus di shift confirm sama cabang. Pastikan aja itu nanti di Sabtu sore itu tidak ada lagi PI yang menggantung ya. Nah, teman-teman IDP atau teman-teman gudang itu bisa cek dari report MPI unshift confirm. Sama juga seperti akhir bulan, proses unshift confirm ini juga kan teman-teman untuk cross check kira-kira ada nomor PI yang masih menggantung atau tidak. Hanya memang kalau khusus akhir bulan, ini biasanya kami sikat habis saja nih kalau di ending sampai menjelang jam 12 nggak di shift confirm ya terpaksa. Karena apa? Khawatir besoknya tuh prinsipal komplain ya. Seperti itu sih. Nah, saya akan demokan gimana sih cara melakukan proses order pick ini menggunakan alat ya, menggunakan handheldnya. Ini cara order pick menggunakan scan. Oke. Videonya terlihat teman-teman layarnya? Ya, Oke ya. Nah, ini user Jakarta 2, dia akan melakukan proses order pick menggunakan alat scan. Jadi dia pilih transaction, Biasa ya. transaction, Kemudian masuk dia sales order pick, terus kita ya, pilih sales transaction order pick. kita create dulu. Kemudian pilih create, sebentar ini agak cepat ya. Nah, pilih transaction, Biasa transaction, ya. Kemudian geser ke bawah, tuh ada sales order pick confirm nih. Sales order pick confirm. terus kita pilih sales order pick confirm, Kemudian klik create, ya. Klik create. kita create dulu. Kemudian pilih ini, organisasinya itu pasti gudang masing-masing. Nah, kalau emang faktura belum yang kita Oke. cari belum ada. Nah, nomor kita SO-nya biasakan. ini, Cuman kalau kita cari dulu, teman-teman cabang bilang, singkat itu kita bisa buka diketik saldonya. 4 atau 5 digit yang di belakang aja. Jadi nggak mesti harus Kita penuh langsung mencet S1 12 aja. digit. Kita cari kan Ya, faktura ini kan tersebut. contohnya 13, 15, 25, 03, 28, 20. Nah, itu bisa diketik ini aja nih, 328, 20. Atau bisa di search gitu, bisa di searching ya. 328 Nih, contohnya dia searching. Dia searching, dia geser kursor ke bawah. Tapi sebenarnya bisa langsung diketik 32820 search, nanti akan otomatis muncul. Nah, kalau kondisinya hari Senin gitu, hari Senin belum ada alatnya untuk nerima barang yang di cabang nanti, misalkan alatnya belum datang ya. Itu pastinya nanti pilihnya pending scan semua ya. Pilihnya pending scan. Tapi ini kan contohnya adalah proses order pick yang menggunakan scan. Jadi pending scan-nya ini jangan di checklist. Ini langsung next ya, langsung next. Nah, kalau untuk kemudian di sini ordernya tadi itu kan muncul Pungasol Solution sebanyak 3 ya. Ini contohnya kan 3 ya. Ordernya itu pesannya Pungasol 3 flash. kita nggak checklist pending scan-nya dia warna merah. Nah, bedanya kalau checklist-nya itu menggunakan scan, ini warnanya dia merah ya, warnanya merah. Oke. Ini warnanya merah. Nanti teman-teman perhatikan, ini warnanya merah. Kalau tadi tidak memilih pending scan. Nanti kalau pilihnya pending scan, warnanya dia kuning gitu loh. Ya. Jadi bedanya di mana dia? Kalau scan ini pasti warnanya merah karena harus di-scan dulu tuh barcode-nya. Dia bakal berubah jadi warna hijau. Cuman kalau kita klik pending scan, kita checklist, itu dia warnanya kuning. Kita bisa langsung submit nih karena Baik. kita Nah, ini kita untuk melanjutkannya, klik ini, klik barangnya. Jadi harus satu-satu ya. Misalkan di sini ada 2 item, ya klik dulu yang pertama. Misalkan ini Pungasol. Kemudian arahkan ini logo scan yang di sini. Kemudian kita scan barcode. Scan barangnya gitu loh, scan kardusnya. Karena kan waktu di awal terima, labelnya itu sama teman-teman di gudang itu ditempelin tuh di rak-raknya ini. Atau teman-teman di cabang Jakarta 2 dia pakai buku juga kalau di sini udah penuh gitu ya. Dia kasih buku di sampingnya sini. Nah, bukunya itu berisi ini apa? Sayatan apa nih apa? Label-label barcode ini gitu loh. Nah, label barcode ini kan isi per kotak ya, Pak.
Jadi ini Di kan sini isi ada kartonannya dia di awal, ada bukan eceran. folder in the map. Jadi waktu misalkan dia scan, itu Kita nanti pencet isinya tuh yang itu ada adalah menu isi kuning. yang satu kotak gitu loh. Jadi dia arahkan. Nah kalau dia belum benar, itu pasti nggak bisa, nggak muncul. Udah. Jadi klik dia di sini nih, diarahkan di sini sampai dia muncul nomor serialnya. Nah ini. Kalau kayak gini Nah, berhasil. ini kan kelihatan nih. Kelihatan nggak nih? Isinya apa? Kalau di scan ini 30 flash ya. Nah, 30 flash ini adalah isi satu box dari awalnya ini, gitu loh. Jadi label yang di situ itu sebenarnya di awal adalah isi satu kartonnya. Makanya diklik tadi sama teman kita di cabang itu diklik, kemudian diedit nih kuantitinya. Karena pesanannya itu hanya 3, maka ini 3. isinya harus Kita edit 3 dulu gitu nih. loh. Bukan Karena patokan 30. dia 3, kita Karena scroll kalau ke 30 bakal error juga Oke. kalau disubmit. Ya. Kan ini kan warnanya dia tadi totalnya 30 ya. Nah, ini diklik kemudian ganti jadi 3. Setelah diedit kita back. Setelah di Terus back kita ini masuk warnanya ke jadi folder hijau proses. gitu loh. Tadi Kita awalnya warnain merah, dulu. ini jadi Dan hijau. di sini kan kelihatan badge-nya nih. Untuk scan itu harus sesuai badge. Kalau enggak dia Nah, nggak kalau bakal sudah kebaca atau error. sesuai, nah itu baru Jadi tinggal di sesuai barcode submit. sesuai badge yang ada di Apex. Kalau udah langsung aja kita submit. Oke. Nah, itu adalah proses Teman-teman, proses pengeluaran barang menggunakan scan. Oke, nah sekarang saya mau demokan proses yang menggunakan pending scan ya. Ini contohnya MPI Logistik. Oke, karena ini masih server dev ya, ini bisa langsung saya submit ya. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan proses sales order pick dari handheld ataupun dari PC ya, itu pilihnya ini nih sales order pick confirm. Oke. Kemudian pilihnya create. Nah, ini pilih gudangnya. Ini kebetulan karena loginnya tadi login Bandung. Nah, ini nih bisa di search ini nomornya ini. Nah, ini kebetulan contohnya di sini baru ada 2 ya. Ini cara melakukan proses order pick-nya nih pilih 1 nih. Ini nomor ordernya. Atau tadi teman-teman bisa nih ketik 46833 gitu ya. Misalkan teman-teman tuh udah pegang fakturnya. Nah, ini tinggal ketik aja 46833 gitu loh, di enter. Nah, ini akan muncul dia nomor fakturnya. Jadi nggak masih harus ketik yang 12 atau kalau banyak kan harus scroll-scroll gitu ya. Ya tinggal oke. Nah, ini pilihnya pending scan. Ya. Karena ini contohnya adalah contoh order pick menggunakan pending scan. Pending scan dan ini pilihnya no serial. Ini next. Nah, ini langsung disubmit aja. Jadi pastikan aja ya, di sini kan totalnya ada 2 dan ini harus sama dengan yang dicetakan faktur. Jadi misalkan di cetakan faktur IDP itu hanya muncul 1 gitu, hanya muncul ranitidin aja gitu. Nah, sampaikan ke IDP karena teman-teman di gudang mau melakukan proses order pick itu munculnya 2. Nah, bisa jadi IDP itu cetak terlalu cepat sehingga yang muncul itu mungkin hanya ranitidin. Padahal yang disubmit dari DMS itu adalah 2 yang masuk ke APEC-nya. Jadi sekali lagi, kalau antara cetakan total record-nya itu nggak sama, sampaikan ke IDP untuk dicetak ulang. Cetak ulangnya tadi menggunakan apa? MPI cetak, PI APEC ini ya. Cetak PI APEC. Oke. Nah, kalau udah sama ini langsung submit aja, Pak. Jadi karena ini pending scan, ini yang saya bilang kalau pending scan, ini warnanya kuning dia. Dan ini nggak perlu diklik-klik lagi, nggak perlu.
Jadi yang perlu dipastikan di sini adalah jumlah recordnya aja harus sama antara fisik ya, antara fisik yang tadi dicetak dengan yang tampilan di Apex-nya. Kalau udah sama nih langsung submit aja. Jadi prosesnya cukup panggil nomor ordernya, cek jumlah recordnya, langsung submit gitu aja. Oke. Nah, nomor ini nanti 46833 itu akan masuk dia ke menu sales order ship confirm. Jadi kalau dari order pick ini untuk menentukan nomor delivery sehingga dia terbentuk nomor pick, nomor delivery. Nah, nanti ini bisa muncul nih di sini. Ya, di menu sales order ship confirm. Nah, ini 46833 si Jasmine. Nah, kalau misalkan ini mau ada back order 46833. Teman-teman klik yang ini nih, ada logo seperti logo folder. Logo. Nah, di sini kan ada dua ya, ranitidin dengan Minosep. Misalkan ranitidinnya ini batal atau nggak jadi. Nah, ini tinggal diklik aja ranitidinnya yang nggak jadi, klik back order. Ya. Jadi back ordernya itu bukan quantity yang dirubah. Jadi back order itu dilakukan adalah satu record atau kalau banyak record ya tinggal checklist semua. Kalau ada beberapa record tinggal di checklist beberapa recordnya. Ya misalnya ada 3 record yang mau di BO, ya tinggal di checklist saja, kemudian back order. Tapi quantity nggak bisa, gitu loh, nggak bisa dikurangin. Gitu. Tujuannya apa? Karena memang kita dulu kan pengen supaya kondisi diskon itu sesuai dengan pesanannya. Jadi untuk quantity kita tidak bisa parsial BO gitu loh. Jadi kalau mau back order ya semuanya satu level record item. Oke. Nah, nanti yang akan di ship confirm itu ya hanya ini aja, yang Minosep. Jadi kalau masuk menu sales order ship confirm ini yang nanti bakal terbentuk sales yang si Jasmine ini itu ya sisanya aja. Jadi nanti kalau misalkan ini di ship confirm gitu ya. Nah, ini tinggal ship confirm. Ya nanti yang jadi sales tadi adalah yang non ranitidin, ranitidinnya nggak ada. Seperti itu. Sampai di sini khususnya EDP atau gudang ada pertanyaan untuk proses dari mulai ini ya, order pick sampai dengan ship confirm. Permisi Ya, Pak, Umay Pak dari ya Sidoarjo. gimana Pak Umay? Pak, kalau estimasi dari DMS ke Apex ya ini ya, Hmm, itu lebih baiknya berapa lama Pak? Soalnya kalau takutnya terlalu cepat nanti nggak sesuai tarikannya. 3 menit ke Tarikan atas sama sih Pak, 3 cetakannya. menit ke atas sih Pak. Itu lebih baiknya ya Ya, Pak ya. tapi baik Terus kalau biasanya Bapak langsung submit gitu ya. Ya sebenarnya belum ada temuan sih, tapi khawatir saya. Kita pernah kemarin tuh kondisi ya server bermasalah gitu ya, schedule-nya. Karena kan ini produk ketiga ya, maksudnya bukan langsung fusion ya. Jadi sama seperti SFA DMS kan dia ada synchronize yang masuk ke fusion. Jadi baru berapa detik gitu teman-teman udah submit langsung submit report cetak PYAPEC. Nah, itu biasanya bisa terjadi split atau kurang recordnya gitu sih, Pak. baik Pak, terima kasih. Terus pertanyaan kedua, mungkin dari cetakan itu untuk harga jadi apa? Juga ada yang Apex Ada, Pak, Pak. Apex harga Iya, jadi. sudah ada semua. Jadi harga Ada jadi ya? ada, yang apa juga ada sepertinya yang ongkir ya. Nggak tahu. Tapi intinya duplikat sih dari yang Iya, yang ongkir. ya itu ada sih, Pak. Dan kalaupun ini, Pak, misalkan eh kalau Bapak misalkan nggak ada, itu bisa tetap pakai cetak PI APEC yang biasa. Nanti setelah di order pick, baru Bapak cetak yang menggunakan alternatif harga jadi. Sama sih. Intinya tujuannya kan dia gudang supaya ada bukti aja tuh cetakannya berapa gitu ya, berapa record. Kemudian setelah di order pick, nah EDP itu bisa cetak cetak menggunakan alternatif. Sama seperti tadi kalau back order, Pak. Kalau back order berarti kan teman-teman EDP harus cetak ulang tuh, ya.
Nah, cetak ulangnya itu bukan menggunakan APEK lagi, Pak. Kan tadi contohnya tuh satu produk sudah di back order ya. Nah, kan berarti harus dicetak ulang, Pak. Nah, proses cetak ulangnya itu bukan menggunakan cetak PI APEK, tapi menggunakan cetak PI alternatif. Karena status itemnya sudah peak gitu loh. Kebayang, Pak, maksudnya? Kebayang, Pak, Kebayang kebayang. ya. Jadi Terima kasih, Pak. jadi intinya gitu sih, Pak. Jadi cetak inisial yang ada PI APEK itu yang statusnya dia adalah waiting shipping, artinya belum dilakukan order pick. Ya, tujuannya order pick, sekali lagi, tujuannya kita menggunakan alat ini kan untuk menghindarin kesalahan pengeluaran batch. Jadi isunya kita di awal menggunakan APEK ini, pertama selain memang tujuannya untuk badan POM ya, kemarin tuh di awal kan kita memang diharuskan setiap distribusi itu ada nggak penggunaan handheld kan gitu. Oke, kita coba pakai, walaupun sebenarnya harusnya yang di-scan itu adalah barcode-nya dari si produk prinsipal. Tapi kan ternyata produk si prinsipal ini sendiri itu belum semuanya diregister di database-nya Balai POM. Sehingga kita juga nggak bisa ngambil database itu gitu loh. Andaikan NII atau nomor batch yang diregister dari pabrikan itu bisa kita ambil, tentu kita nggak perlu cetak label barcode baru gitu loh, Pak. Ya, jadi kita cukup scan label barcode-nya atau NIE-nya produk si prinsipal. Nah, karena sekarang kan nggak, akhirnya si pooling, ya kalau ada barang dari prinsipal, mereka labelin sendiri, tapi itu bukan label NIE. Jadi lebih kepada label serial number, label barcode yang untuk penerimaan aja. Jadi selama label itu terregister di pooling, di nomor nota lokasi pooling, yaitu teman-teman cabang, waktu melakukan scan, ya itu produk itu sebenarnya labelnya internal MPI dan ini nggak berlaku untuk Balai POM gitu loh. Oke. Nah, setelah kesepakatan ya udah akhirnya di awal kita pakai yang labelnya pooling. Nah, kemudian label pooling ini juga kan per item ya, Pak. Jadi udah harusnya sama pada saat di-scan NA-nya, nota lokasinya ya batch-nya yang ada di kardus itu sama seperti nota alokasi yang di entry pooling sesuai batch-nya. Sehingga waktu teman-teman cabang melakukan order pick, itu pengeluarannya ya persis sama dengan yang batch-nya itu supaya nggak terjadi kesalahan. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Ada lagi, Pak. Untuk fakturnya itu berarti udah nggak ada barcode-nya ya, Pak? Faktur belum, nggak ada barcode-nya, Pak. Fakturnya sih biasa, seperti biasa. 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 Sama itu, Pak, mungkin tadi itu di saya ada tulisan rekam berhenti, Pak. Mungkin bisa dicek lagi, Pak, untuk rekam ini, Pak. Rekam yang mana? Video untuk penerimaan? Yang Tadi di menit berapa itu sempat mati rekamannya, Pak. Mungkin bisa dicek ulang, Pak. kalau yang Rekaman mana? meeting ini. Rekaman meeting ini. Kalau rekamannya sih nanti kami share rekamannya sih nanti kami share sih, Pak. Jadi untuk panduannya ini nanti kami ada backup-nya, nanti teman-teman cabang tinggal ulang aja. Atau dari video tadi yang saya kirim di chat, itu kan tutorial cabang lalu ya, cabang minggu lalu. Nah, itu bisa dijadikan acuan sih teman-teman di cabang prosesnya. Nah, saya ingin ulang lagi nih ya, biar buat ini lagi ya gudangnya. Jadi, ini tinggal klik sales order pick confirm, ya. Kemudian pilih create, pilih nama gudang. Nah, SO-nya nih kebetulan ini nggak banyak sih, tinggal satu lagi nih, ini satu lagi tinggal. Nah, pilihnya pending scan. Kalau memang produk ataupun kan teman-teman pegang cetakan nomor faktur ini ya 46951 gitu ya, teman-teman gudang. Nah, ternyata produk ini dulunya atau sebelumnya itu udah pernah di-scan gitu loh. Artinya kan di database-nya APEK dia udah ada tuh.
Nah, berarti tidak melakukan pending scan, tapi pilihnya nanti langsung next dari alat scan-nya, dari handheld-nya. Tapi kalau memang belum pernah ada terima apa namanya produk ini menggunakan scan di awal tadi, ya ini pilihnya pending scan. Jadi saya pastikan untuk Senin karena memang pastinya cabang tuh belum terima alatnya ya. Belum terima alat ya, berarti Senin nanti secara umum teman-teman itu lewat PC aja, lewat laptop atau PC, bisa juga lewat handphone, tapi pilihnya pending scan. Pilih pending scan, ini pilih no serial, ini langsung next. Nah, jumlah recordnya ini pastikan sama dengan cetakan, sekali lagi pastikan sama. Kalau di cetakan tadi cuman munculnya hanya 2 gitu ya. Nah, suruh cetak ulang IDP-nya, cetak ulang. Tapi kalau udah sama ini langsung submit. Jadi nggak usah diklik-klik yang lain lagi, langsung submit. Beda halnya kalau menggunakan scan. Kalau menggunakan scan, itu setelah di-scan tadi, itu bisa jadi isinya yang kotak awal. Jadi produknya tadi waktu di-scan labelnya 30, sementara pesanannya tadi hanya 3. Nah, itu harus diedit kuantitinya menjadi 3. Itu kalau menggunakan scan. Ya. Nah, mungkin di teman-teman cabang itu ada yang nggak langsung disubmit. Itu statusnya dan nanti menjadi draft. Akan menjadi draft dan itu bermasalah juga. Saya coba ini dulu ya. Saya coba cari cabang lainnya. Ini kebetulan sampel Bandungnya cuma 3 PI aja. Permisi Ya, Pak, berarti dari TMS itu sudah nggak ada pending SC atau gimana Pak? ya nggak berpengaruh Pak. Jadi pending scan itu nggak berpengaruh dia. Jadi cara melakukan pending SC itu ada dari APEC ini Pak. Ini saya contohin bentar ya. Nah, misalkan di gudang, Baik Pak. ya di gudang itu melakukan proses order pick. Contohnya ini ya. Ya. Ini no serial. Nah, di gudang melakukan proses order pick, tapi ini nggak disubmit, Pak. Nggak disubmit. Nah, nomor 1369 ini, itu statusnya dia akan menjadi draft. Misalkan ini dibiarin aja ya, kemudian teman-teman gudang pilih lagi nih. Ini tadi kita catat ya, 1369 ya. Belakangnya 1369, depannya 10. Ya. Nah, di sini, waktu dicari nih, 1369, nih, 1369, dia nggak ada, Pak. Nggak ada SO ini dia. Kemudian kalau di menunya SIP Kompom juga 1369 ini nggak ada dia. Nggak ada ya, 1369 belakangnya kan nggak ada ya. Karena dia masih statusnya draft. Dia masih seperti ini nih, munculnya di draft ini. Nah, ini kebetulan kan hanya 2 aja sehingga yang draft ini kelihatan. Misalkan setiap hari di cabang itu melakukan proses pending scan setiap hari kan bisa ratusan faktur. Nah, draft-nya ini bisa jadi dia paling bawah atau di tengah gitu loh. Ini kan kebetulan nomornya urut aja. Jadi dia di awal gitu. Tapi kalau nomornya nanti udah menumpuk, nah teman-teman tuh nyari yang draft-nya tuh susah. Nah, kita saranin supaya mudah untuk munculkan draft ini yang statusnya pending scan ini dibersihkan aja, Pak. Dibersihkan. Cara membersihkan pending scan ini gimana? Nah, ini tinggal klik data mart. Klik data mart, kemudian pilih ini inventory pending scan. Kemudian ini difilter dulu nih, filter data gitu ya. Ini organisasinya, pilih tadi contohnya ini Bogor ya. MPI Logistik. Ini punya saya jadi banyak nih. Karena hampir semua cabang Bogor. Kemudian nih apply. Kemudian filter lagi. Filter yang dia source-nya sales order pick. Nah, kemudian apply. Nah, kebetulan ini cuma 1 ya. Kalau nanti ini banyak nih ratusan, di sini bisa tampil dia hanya 50. Ini klik aja nih semua nih, checklist gitu ya.
close transaksi. Nah, isi remark-nya 1. Oke. Nah, tujuannya apa? Nanti waktu teman-teman melakukan menu sales order pick, yang muncul ini yang hanya draft aja. Karena draft ini kan harus selesai, Pak. Harus diselesaikan sama cabang, karena kan ini kemungkinan bisa terkirim ke outlet gitu loh. Tapi belum di order pick cabang, mungkin lupa atau gimana ya, atau sempat terputus dari handheldnya gitu loh. Jadi ini cara mengembalikannya draft ini tinggal diklik lagi draftnya. Kemudian di delete SO pick confirm nih, delete SO pick confirm. Klik delete SO pick confirm. Nah, ini nomor yang 1369 nanti ini itu akan balik lagi dia kemari. Kita panggilin Bogor 1369. Nah, dia akan balik lagi kemari. Itu ya. Pilih pending scan, no serial, next. Nah, ini tinggal di submit gitu loh. Ya. Nah, ini kalau di submit karena pending scan ya muncul lagi dia di sini sebagai pending scan. Tapi ini juga nggak bisa diapa-apakan. Intinya seluruh order yang sudah dilakukan proses pick yang selain draft itu berarti sudah masuk ke menu sales order ship confirm. Nah, ini udah masuk dia yang 1369. Nah, ini mau diteruskan sebagai ship confirm atau di back order, silakan. Tadi kalau mau back ordernya parsial, ini contohnya misalkan nomor 45870 ya, diklik. Nah, misalkan ini ada 2 yang mau di BO gitu ya, atas bawah. Ini tinggal di back order. Jadi nanti yang akan terbentuk sales itu hanya yang item surplusnya aja nih. Item surplus. Karena yang dia statusnya pick. Jadi, nah cara melakukan shift confirm itu bisa checklist all nih ya. Atau bisa parsial satu-satu. Jadi kalau yang tidak di checklist ini berarti ini tidak ter-shift confirm. Jadi misalkan 2 ini ya yang di shift confirm ya, ini tinggal shift confirm. Itu tadi yang pertanyaan kalau mau melakukan pending shift confirm. Gitu. Jadi yang ini belum ter-shift confirm. Hanya memang kekurangannya itu di Apex ini tidak bisa sinkron seperti yang di Fusion. Jadi kalau MPI pending scan, melakukan schedule confirm shipment, itu yang pending scan, dia akan diabaikan gitu ya. Kalau di Apex ini benar-benar harus, ya jangan di checklist tuh order yang nggak mau di ship confirm. Seperti itu aja. Oke. Ada pertanyaan dari IDP atau gudang? Pak dari Bandar Lampung mau bertanya. Ya, silakan. Lampung gimana? Pak terkait dengan estimasi cetak faktur yang pakai Apex kan Pak. Kan itu statusnya harus waiting shipping. Udah pasti waiting shipping karena kita udah Baru kita matikan Bu. pasti waiting Pasti shipping, waiting ya, Pak. shipping. Terus kemudian terkait dengan stok yang ada di DMS Pak, kan biasanya kalau kami itu kan info tuh barang yang cuma ada segini atau barangnya kosong gitu kan Pak. Nah berarti stok di DMS itu apakah akan update sesuai dengan PL scan dari orang gudang atau seperti apa ya Pak? Kalau Kan dia statusnya harus pick dulu baru stok di DMS update kan Pak untuk quantity. iya, betul. Ya harus pick dulu, tetap harus di-pick dulu Bu dari sini. Tetap berarti Ibu harus pick gitu loh. Iya, picknya kan dari gudang ya Pak? Ya, gudang. Nah, sedangkan EDP itu kan kadangan itu dapat orderan itu kan banyak tuh Pak, berapa faktur gitu, langsung berapa nomor XO. Nah, gimana cara EDP itu tahu kalau misalnya EDP akan menginfokan ke salesman kalau stoknya itu misalnya tinggal tersisa segini aja di stok DMS-nya? Waktu Ibu melakukan order pick itu dia akan kelihatan tuh stoknya ada atau enggak Ibu. Ini jadi kan Ibu yang melakukan, maksudnya gudang kan yang melakukan. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada, itu kan statusnya akan menjadi BO dia. Nah, itu tinggal ya EDP nanti sampaikan tuh yang BO tadi. Oh, jadi dari si EDP itu di DMS itu ya memang yang entrian dari salesman itu akan tercetak
misalnya 3 item ya Pak, 3 item. Satu itemnya itu misal stok di entry and salesman 9, tapi stok di gudang cuma ada 8. Kan biasanya langsung back order otomatis ya Pak, Sama, di APEC juga waktu kalau cetak sebelum PI, APEC. ya sama. Waktu cetak Heeh. PI APEC itu sebenarnya sudah sinkron dengan data stoknya cabang sih, yang dipesan. Nanti Ibu bisa, Hmm. jadi udah hampir sama Bu, sama seperti yang sekarang. Jadi kalau tadi dari DMS pesanannya itu 9, ternyata di sistemnya Heeh. Fusion itu hanya 8 yang terpenuhin. Nanti dicetak PI APEC juga cuma 8 Bu. Yang satu itu akan BO juga dia. Oh, berarti meskipun statusnya waiting Iya. shipping di Fusion Mm-mm. ADP, tetap aja statusnya waiting shipping ya Pak, Betul. dan stoknya cuma ada 8 Iya, itu. betul. Sebenarnya waiting shipping yang Oh. dicetak PI APEC itu sudah sinkron dengan picking-nya yang sebelumnya sih. Jadi lebih memastikan untuk proses ini menggunakan handheld, menggunakan metode scan untuk penyamaan batch-nya atau melakukan proses pending scan. Tapi kalau secara pengambilan stok sama, Bu. Jadi sudah difilter juga. Kalau yang memang dia nggak ada stoknya, waktu dicetak PI APEC pun yang statusnya waiting shipping, itu yang ada stok aja. Kalau yang nggak ada juga dia akan BO gitu, akan back order. Oh, berarti emang seadanya barang aja ya Pak, meskipun statusnya Iya, waiting shipping ya Pak di Fusion ini. iya, Oke, terima kasih iya. ya Pak. Beda kalau tadi misalkan ada kesalahan atau mau di BO ya tanpa sebenarnya stoknya kan ada kan, tapi mau di back order gitu ya, karena revisi tertentu. Nah itu ya BO-nya dari menu sales order ship confirm setelah Ibu order pick dulu gitu. Setelah melakukan order pick ini, nanti masuk ke menu sales order ship confirm, kemudian klik tuh foldernya yang tadi ya untuk di BO misalkan ada beberapa Salah satu item ya itu. misalkan ini mau di BO gitu ya. Nah ini misalkan mau di BO yang ini gitu ya. Oke. Nah ini tinggal di back order gitu aja. Ini kalau BO manual. Berarti nanti nomor fakturnya beda ya Pak sama item yang satu faktur sama yang di BO itu. Ya, jadi kan awalnya kan ini secara stok sebenarnya ada ya. Di cetakan PI kan ini ada 3 record ya, ada 3 produk di awal tuh dikasih IDP. Ternyata mau di BO nih, gudang kan melakukan BO tuh, melakukan back order. Misalkan 2 yang mau di BO kan, Alganak dengan Proplojam Iya, di Pak. BO. Nah, nanti setelah Ibu BO 2 item itu, tolong IDP cetak ulang. Cetak ulang, nah nanti yang munculnya hanya Elgran aja, Bu. Nah, proses cetak ulangnya itu yang saya bilang, karena ini statusnya sudah di order pick, maka cetak ordernya itu menggunakan PI alternatif. Cabang alternatif Iya, yang yang biasa biasa. ini. Oke. Bedanya itu aja sih konsepnya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Mas Ya, Yudi, lanjut Pak Dekri gimana? sedikit Mas Hmm. untuk sales order ini ya Mas Ya. ya, karena memang rencananya Ya. hari Senin itu kan sudah go live, kan gitu maksudnya Mas Betul, ya. ya. Cuman yang perlu diantisipasi di cabang juga karena tadi Mas Yudi sampaikan akan kuras stok, berarti semua yang belum ansip confirm berarti ini harus diselesaikan di hari Sabtu, gitu kan Mas ya? Betul. Kenapa? Karena mungkin ada juga di cabang-cabang Yang misalnya pending. dia hanya pending order, istilahnya tanda terima lah di kita, cuman tanda terimanya ini via faktur Iya, yang di betul. pending. Nah, itu harus dibersihkan tuh. Nah, Betul. berarti ini yang harus dibersihkan di hari Sabtu besok, kan gitu kan Mas ya? Betul. Rijal sama Pak Parul di copy ya Pak Parul ya. Terus yang lain Mas, yang untuk scan barang tadi Mas. Nah ini kan setelah faktur di print sama si EDP masuk ke logistik, istilahnya disitulah logistik akan racik barangnya untuk mengambilkannya, kan gitu berarti Iya. Mas. Nah scannya ini kan tidak di barang. Kenapa? Karena itu tadi yang Mas Yudi sampaikan, karena semua prinsipal belum mengakomodir barang. Scan-nya ini baru adalah scan-nya di kita dari pooling. Nah, berarti kan scan yang dari pooling ini, saya khawatir ini apakah memang semua cabang ini sudah ada dia barcode-nya itu? Karena ada enggak Pak
Directly, ada yang barcode itu enggak? kan mungkin kemarin Ya, kalau yang langsung di pasti boxnya enggak. kan, Ya, di kardus. betul. Kalau yang langsung terima itu Nah, enggak kan di ada. kardus. Nah, makanya Mas, karena ini ada di kardus, ya mungkin tentu memang bagaimana caranya ini barcode ini tentu harus tersedia kan gitu kan Mas? Enggak, kalau intinya yang ada barcode pooling bisa di-scan. Kalau enggak, terima barangnya itu ya tanpa scan, pending scan. Tetap kan misalkan DO-nya dikirim ke pooling, nanti kan terbit nota lokasi kan gitu ya. Cuman nota lokasinya ini nanti di-receive tidak menggunakan scan, Oh, tapi pilihnya pending scan. oke. Oh, berarti apanya nanti pending scan jatuhnya Ya, ya, karena penerimaan memang belum nota ada di lokasinya. ini gitu berarti ya. Betul, penerimaan nota lokasinya melakukan pending scan. Oh, oke, oke, oke. Nah, terus untuk pilihan pending scan tadi sama scan tadi, Mas, itu kan pasti satu menunggu alat pasti, kan gitu berarti Ya, ya. kalau scan pasti menunggu alat. Kalau seandainya alatnya memang sudah tersedia, nah baru kita bisa melakukan si kopongnya dengan scan barcode, kan Ya, gitu kan, Mas terima ya. dengan order pick. Si pom-pom nggak ada pakai alat scan. Iya, terima dengan order Ya, fix-nya. betul. Ya, dengan yang sudah melewati kalau alatnya sudah ada nanti Ya, tentu dengan barcode, kan gitu betul, kan. betul. Nah, untuk per BO per item tadi Mas, ini kan secara quantity tidak bisa kita robah Betul. karena dia harus all full satu Iya, item. Nah, misalnya ini kan antisipasinya tadi adalah dengan tolakan diskon. Nah, misalnya ini memang secara range-nya, secara apanya itu masih bisa. Misalnya salah satu contoh, misalnya tadi quantity-nya itu pengambilan misalnya dari 1 sampai 10 gitu loh. Ataupun dari sekian, oh stoknya ini memang ada bisa 8. Berarti nanti statusnya entry ulang lagi dong betul, berarti. Kalau seandainya mau dijadikan juga itu betul. barang. Iya. Diduplikat aja atau entry ulang berapa yang stoknya ada gitu loh. Jadi biasanya teman-teman Hmm. cabang kalau memang mau satu faktur penuh dengan kuantitinya tadi direvisi, biasanya teman-teman cabang yang udah go live tuh pasti dia BO-nya semua. Dia BO all aja semua. Baru entry ulang Ya lagi dengan duplikat, quantity yang ada. ya duplikat dari Ya, oh DMS duplikat. ya. Tinggal Ya, untuk record item mana yang tadi mau direvisi, nah itu kuantitinya direvisi gitu loh. Jadi nomor baru, istilahnya Hmm. nomor PI baru. Ya, ya, ya. Oke, Mas. Lanjut, Mas. Ya teman-teman yang lain gimana? Kalau menurut saya sih ya yang dilakukan cabang sekarang itu sudah berjalan bagus ya. Maksud saya udah terbiasa. Kalau gudang menggunakan fitur tampilan APEC ini kan udah terbiasa ya. Transfer order ini untuk menerima NA, interok ini untuk menerima SJR antar cabang. Nah, ini nota retur ED ini untuk proses klaim ED ke pooling ya. Untuk proses klaim ED ke pooling, sedangkan nota retur relokasi ini untuk proses SJR antar cabang, ngurangin stok, tapi sifatnya SJR kan gitu ya. Artinya proses-proses ini semua kan teman-teman sudah melakukan. Jadi saya pikir fitur tambahan menggunakan scan itu hanya berlaku di penerimaan nih, transfer order receipt dengan sales order pick confirm. Nah, itu tadi tujuannya untuk menghindari kesalahan batch pada saat pengeluaran. Kemudian memudahkan cabang tadi untuk melakukan penerimaan sehingga maksudnya lebih cepat aja gitu loh. Lebih cepat waktu scan doang, tapi kalau untuk pengecekan fisik sampai mindahkan itu ya tetap ada 2 kali kerja juga. Kalau dibilang cepat proses menggunakan APEC ini, ya enggak juga, yang kami pikir enggak. Jadi lebih kepada SOP yang udah kita sepakatin, ya kita pengen ada asinkronis data NIE ini sih, tapi belum terlaksana. Tapi kita sudah punya fiturnya, sudah punya tools-nya, sudah punya alatnya. Jadi kalau ke depan mau dikembangin, harusnya kita tidak membangun ulang, seperti itu sih. Teman-teman sudah terbiasa menggunakannya. Oke, ada yang lain? Pak, izin Pak. Gimana? Pak, jadi mau nanya masalah BO Pak. Masalah? BO Pak, back Oh, order back Pak. order ya. Gimana, Pak?
kalau kita back ordernya dari Apex, apa connect juga ke Oracle Fusion Iya, Pak. BO-nya? Iya, Atau Pak, connect, Pak. Jadi Apex ini ya sama toolsnya seperti DMS, dia akan synchronize, dia ada interface bolak-balik gitu ya. Nah, nanti ya sama di diffusernya ya dia statusnya akan menjadi BO dan bisa di-cancel nanti. Sama, Pak. oh ya, satu ini Pak, terkait nanti kalau misalnya barang alat scan-nya itu udah datang Pak. Mhm. Kan kalau kita meraci, kita scan tuh barcode-nya kan Pak. Betul, itu untuk Setelah pengeluarannya. di Terus? ya, setelah di scan barcode, tapi kita mau mengeluarkan barang yang sudah tidak ada barcode-nya Pak di kotaknya itu Pak. Misalnya kotaknya udah terpakai untuk packing, itu gimana nanti itu Pak? Itu yang saya sampaikan tadi. Bapak melakukan scan, Nah. kan berarti labelnya itu harus ada dong arsipnya di Bapak ya. Makanya teman-teman kita cabang itu, dia misalkan terima apa namanya barang itu yang logo-logonya tuh dikupas ya. Dikupas terus ditempelin di rak-raknya gudang gitu loh. Nah, kalau raknya itu kadang udah penuh apa gitu ya, dia taruh di buku, Pak. Jadi dalam buku tulis gitu ya. Nah, itu labelnya ditempel di situ. Jadi nanti misalkan ada order ya yang kebetulan database-nya sudah ada di Apex, ya itu tinggal di-scan batch-nya itu ya berarti kan secara stok kan ada ya. Nah, tinggal kuantitinya disesuaikan. Karena kalau Bapak scan logo barcode yang dari pooling itu kan kemasan karton ya, Pak. Isi di dalamnya karton dia. Iya Pak. Dan itu kalau Bapak langsung submit juga akan error dia, Pak. Bapak harus edit dulu itu kuantitinya. Tadi kan di video contohnya itu misalkan Bapak di-scan sama teman kita cabang itu, logonya itu memunculkan 30 flash. Itu kan logo satu box di awalnya. Sementara waktu Bapak scan untuk order itu kan hanya 3. Nah, itu Bapak edit tuh. Diedit tuh kuantitinya waktu melakukan scan, ganti 3 baru disubmit. Nah, itu berhasil dia akan menjadi hijau. Tapi kalau Bapak nggak ganti tetap 30, Bapak scan ke 30, dia akan error, Pak. Akan memunculkan error. Artinya ya quantity yang ada di order itu nggak sama waktu disubmit. Dia akan tetap error, nggak lolos dia, Pak. Nggak lolos. Tapi kalau Bapak edit menjadi 2, misalkan tadi pesanannya 3 ya. Pesannya ada 3 gitu ya. Nah, itu diganti jadi 2. Nah, itu bisa, Pak. Jadi 2, nah yang satu akan menjadi split dia. Nah, itu mau diapakan yang split satu itu mau di BO atau gimana. Tapi biasanya cabang sih nggak ngedit quantity yang nggak sama dengan pesanan order. Jadi berarti solusinya itu nanti Pak, ini kan kami belum tahu nih Pak ada yang kayak gini kan. Jadi untuk masa peralihannya ini Pak, misalnya di hari Senin. Di hari Senin udah dipastikan Bapak itu pending Barcode scan ini. semua, Pak. Untuk hari Senin karena kan Bapak belum ada alatnya. Pending scan semua. Oh, Pending oke, scan oke, Pak. semua. Terima kasih ya Iya. Pak. Mas Iya. Yudi, dikit Mas. Iya. Ini mau nanya sih Mas. Ini kan sekarang alat ini kan diwacanakan ini 2 ya ke cabang ya Iya. Mas ya. Nah, apakah memang secara keputusannya 2 itu atau memang bisa lebih Mas? Kenapa? Karena ini kan kalau saya lihat kan scan barcode ini adalah di barang di boxnya yang tersimpan di Rara, kan gitu kan Mas Iya. ya. Terus untuk tim kita yang raci ini kan sebetulnya mungkin ada beberapa orang gitu kan Mas ya. Iya. Kenapa? Biar tidak sekalian biar sekalian jalan ya mungkin mereka sendiri yang men-scan di situ sekalian juga memperhatikan juga dengan quantity tadi. Iya. Nah, apakah ini ke depannya nanti mengikuti pertambahan atau bagaimana Mas? Atau memang cukup hanya 2 itu saja Enggak. sehingga nanti bola-balik mungkin diracikan dulu nih sama si stafnya yang ada baru scan-kan ke tempatnya gitu loh Mas. Dari cabang yang sebelumnya sih masih kita pakai 2 semua ya Pak rata-rata. Cuma nanti Oke. ya kalau memang itu kebijakannya akan ditambah ya itu nanti dibicarakan di level operasional sih Pak. Oh gitu. Ya, selama ini sih 2 Ya, masih. maksudnya untuk cabang-cabang besar gitu Mas tetap 2 juga gitu ya Mas Iya, ya? betul. Hmm.
Thank you, Mas. Mungkin kita batasin sampai 10.15 saja ya buat persiapan Jumat kali ya, teman-teman ya. Kalau di mungkin di wilayah Medan mungkin masih agak lama, tapi kalau di sini kan udah mau mendekatin gitu. Apalagi yang Sidoarjo kali ya. Sidoarjo kan mungkin lebih dulu kali. Ya, masih ada sekitar ya 8 ya. Mas, Gimana? jadi Gimana? Mas, berarti untuk scan barcode ini dia fungsinya hanya yang dari pooling semuanya, Mas ya. Betul, Pak. Kalau untuk SJR semua pending, berarti, Mas Ya, ya. betul, Pak. Terus kalau ada kan beberapa kita yang prinsipal itu, Mas, langsung tuh, Mas, nggak melalui pooling. Contoh kayak Medihub ya, Ya, berarti dia semua pending scan semua itu, betul. Mas ya. Ya, jadi sama sih, Pak. DO-nya itu ya Bapak kirim ke pooling, nanti pooling kan terbit nota lokasi. Nah, secara fisik barang itu kan udah sampai di cabang, ya nggak bisa di-scan juga. Ya, jadi nota alokasinya nanti setelah ada dari pooling, ya Bapak tinggal receipt menggunakan pending scan. Bisa dari Fusion, proses receipt-nya bisa menggunakan fitur APEC-nya, URL APEC-nya. Tapi kami saran, Seperti ya, biasa lah ya, seperti Mas. biasa. Kita minta nota alokasi ke pooling juga ya, Mas. Betul, betul, persis sama, persis sama. Nah, jadi kalau kami itu lebih, Terima kasih ya, kami itu info lebih concern kepada sales order aja sih, Pak. Karena kan order ini apa ya, yang memang transaksinya cukup banyak kan gitu. Jadi orang gudang ini harus fokus di situ. Order pick itu pastikan benar-benar di pick dengan benar sampai muncul di ship confirm. Nah, teman-teman kita di cabang di awal-awal itu kadang-kadang dia proses ship confirm-nya Pak yang selalu ketinggalan. Karena kan udah nggak boleh di schedule lagi Pak. Maksudnya nggak diharuskan schedule. Karena prosesnya harus dari APEC ya. Nah, itu jadi teman-teman cabang kalau punya HP Android itu bisa juga diinstal aplikasi WMS ini, aplikasi APEC-nya. Jadi tinggal dimasukkan tadi ya, yang demo kita di awal, URL-nya tadi, yang ini loh Pak, sebentar saya tampilin. Jadi di handphonenya Android-nya gudang, ini kadang-kadang lupa gitu loh Pak. Nah, jadi ini install aja ini, aplikasi ini gitu ya, install, nanti muncul nih tampilan ini nih, MPWMS. Nanti login menggunakan user. Nah, setiap cabang yang sudah full APEC, kami akan buat tambahan satu user gitu loh. Tambahan satu user buat audit trail, misalkan ada beberapa user di cabang, nah boleh pakai user yang satunya gitu loh. Jadi ini gudang, misalkan, oh udah sampai di rumah Pak, ya udah tinggal klik ini, lakukan ship confirm gitu loh dari APEC-nya. Karena kan lupa ya, bisa aja lupa namanya manusia. Udah keburu pulang. Karena nggak terschedule lagi ya Iya, macamnya dulu ya, Mas ya. iya betul. Berarti kalau tidak tersubkonfirm di hari yang sama, schedule-nya juga nggak ada, berarti sales tidak ada lah Nggak hari ada, itu kan gitu betul berarti. nggak ada. Seringnya di awal itu sih Pak. Lupa melakukan Hmm. proses ship confirm di APEC-nya. Jadi yang nggak kebentuk sales gitu besoknya ya. Mm-mm. Nah itu ya karena tadi ada 2 user, bisa tuh masing-masing user ya cross check dari PIC gudang siapa nih yang melakukan proses ship confirm ya ditunjuk satu orang pastikan. Nah yang satu ini backupnya gitu loh. Udah bersih nggak data yang di sini nih? Nih ya, di sales order ship confirm ini, kalau udah di ship confirm, itu pasti kan bersih dia. Nah ini. Tapi kalau masih ada muncul di sini, ya berarti belum di ship confirm gitu loh Pak. Kemudian proses order di cabang itu kan lebih dari 100 faktur ya Pak. Bisa juga apalagi akhir bulan ya ratusan lebih kan gitu. Nah ini menu si sales order ship confirm ini satu halaman itu dia hanya 50 aja Pak, 50 faktur. Jadi ya ini tinggal select all, tinggal 50 faktur gitu ya, ship confirm. Nanti akan naik tuh 50 faktur berikutnya, select all lagi, ship confirm lagi. Select all lagi, ship confirm lagi gitu loh. Jadi nggak bisa select all ini dalam arti dia misalkan ada 1000 faktur, 1000 terselect. Enggak, Pak. Jadi proses select. Oh, berarti dia per layar aja gitu Betul, ya, Mas? betul. Karena memang tujuannya itu ya untuk sinkronisnya itu, Pak. Jadi nggak secara back-end nggak dilempar ke semua di belakang. Jadi 50 di layar, ship confirm, 50 di layar, ship confirm.
Ya sama dari handphone kan tampilannya sama seperti ini, tinggal di checklist ya diisi form-form gitu aja. Kalau dari handphonenya. Nanti teman-teman stok, teman-teman EDP jika nanti di Senin ya masih ada kendala, nah itu sampaikan aja di grup EDP dengan di grup stok. Nah, kan yang sudah go live juga udah 20 cabang ya Pak kondisi sekarang. Jadi mereka juga bisa ngasih apa ya tips and trick gitu loh. Jadi bisa belajar bareng maksudnya kalau ada case gitu ya. Jadi kalau japri per apa gitu per user kayak saya khawatir mungkin nggak kerespon, bisa jadi di grup yang lain kan bisa bantu respon. Ya teman-teman EDP dengan stok ya, silakan kalau misalkan nanti ya ke depan ada kendala silakan disampaikan di grup EDP atau di grup stok. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, udah 10.15 ya. Kita mau persiapan Jumat juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada kata-kata yang kurang sesuai, kurang dipahamin, itu mohon dimaafkan. Oke, dan jangan lupa ya, itu kan link absen ada ya. Ini kita mau kasih ke HRD nih yang sudah sosialisasi APEK itu cabang. Nah, itu tolong link absennya ini diisi. Ada di chat ya, teman-teman cabang ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya untuk rekamannya nanti kami kirim lewat grup ya, lewat grup WA. Oke, izin undur diri ya semua ya. Silakan. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyudi. Oke, Pak Salman. Ya.